Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat untuk belajar ya? Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran fikih tentang tayamum. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, sunnah-sunnah tayamum, serta yang membatalkan tayamum. Jangan kemana-mana dulu ya, simak terus penjelasannya Bu Guru. Anak-anak sholih-sholihah, apakah kalian tahu tayamum itu apa? Tayamum adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci mensucikan. Dan tayamum ini merupakan pengganti dari wudhu. Loh, Bu Guru, kok bisa wudhu digantiin? Mengapa bisa begitu ya? Nah, anak-anak, sebagai pengganti wudhu, tayamum ini juga memiliki syarat-syaratnya. Nah, kira-kira apa saja syarat-syaratnya? Syarat pertama tayamum yakni tidak adanya air. Nah, tidak adanya air ini biasanya terjadi ketika pergantian musim ke musim kemarau. Jumlah air menjadi lebih sedikit, terkadang sampai habis. Ketika air susah didapat dan untuk mandi pun juga tidak ada, maka diperbolehkan mengganti wudhu menjadi tayamum. Untuk syarat yang kedua, diperbolehkannya melakukan tayamum, yakni dengan keadaan sakit. Sakit di sini bukan yang sakit flu atau batuk ya anak-anak. Sakit yang diperbolehkannya tayamum, yakni apabila sakitnya terkena air akan menjadi lebih parah. Maka diperbolehkan melakukan tayamum ketika mau sholat. Untuk syarat yang ketiga, diperbolehkannya mengganti wudhu ke tayamum yakni dalam keadaan bepergian menggunakan pesawat ataupun menggunakan kereta api sehingga tidak memungkinkan untuk berhenti di tengah jalan ketika hendak melakukan sholat. Jadi, diperbolehkan untuk melakukan tayamum di atas kendaraan. Untuk syarat yang keempat, diperbolehkannya mengganti wudhu ke tayamum, yakni ketika waktu sholat telah tiba. Jadi, ketika waktu sholat fardu telah tiba, kemudian tidak ada air, kita sedang sakit, atau kita sedang bepergian, maka diperbolehkan untuk mengganti wudhu ke tayamum. Karena tayamum ini hanya bisa dilakukan satu kali sholat fardu. Jadi, ketika kalian hendak melakukan sholat fardu kembali di waktu berikutnya, kalian bisa melakukan tayamum kembali. Nah, untuk syarat terakhir tayamum, kalian bisa menggunakan debu yang suci mensucikan. Debu-debu ini bisa kalian dapatkan di tembok rumah kalian atau tanah yang berdebu. Ingat, cari yang suci ya. Jangan sampai cari tanah yang najis. Anak-anak sholih-sholihah, tayamum ini juga dipertegas dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6 loh, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nisfu ayah Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Ayat ini menjelaskan tentang tayamum dan syarat-syaratnya yang sudah kita bahas di depan tadi anak-anak. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru gabung di konten kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun-rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Nawaitu tayammum alistibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Setelah niat, kalian bisa meletakkan kedua telapak tangan kalian di atas debu yang sudah kalian siapkan. Kemudian benturkan ke sisi tangan sekali untuk menipiskan debu tersebut, agar nyaman untuk dibuat tayamum. Untuk rukun tayamum yang kedua, yakni mengusap muka dengan debu, dengan sekali usapan. Usapan muka sebelah kanan sekali, dan usapan muka sebelah kiri juga sekali. Setelah itu, kita letakkan kembali kedua telapak tangan kita ke debu yang suci mensucikan di lain tempat. Jangan di tempat yang sama tadi ya anak-anak, biar tidak jadi mustakmal. Kemudian benturkan lagi ke sisi tangan sekali untuk menipiskan debu tersebut. Untuk rukun tayamum selanjutnya, yakni mengusap dua belah tangan hingga ke siku-siku dengan debu sekali. Untuk yang pertama, kita mengusap tangan sebelah kanan, kemudian kita usap tangan sebelah kiri. Untuk rukun tayamum yang terakhir, yakni tertib atau berurutan. Jadi, ketika tayamum dilakukan secara berurutan, maka tayamumnya akan sah dan bisa dilakukan untuk mengerjakan sholat fardu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama adalah membaca basmalah. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrohmanirrohim. Pintar sekali. Yang kedua, sunnah tayamum yakni mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Dan sunnah yang terakhir yakni menipiskan debu. Ingat, tadi dihentakkan dulu sebelum kita memakai debu untuk tayamum ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa saja yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, yakni segala hal yang membatalkan wudhu. Apapun yang membatalkan wudhu itu berarti juga membatalkan tayamum, seperti kentut, pipis, buang air besar, bersentuhan lawan jenis, tidur, ataupun gilah. Itu semua membatalkan wudhu dan juga membatalkan tayamum. Yang kedua, yakni melihat air sebelum sholat. Ketika kalian sudah tayamum, hendak melakukan sholat, ternyata airnya keluar dari kran. Berarti tayamum anak-anak menjadi batal dan kalian harus wajib wudhu untuk melaksanakan sholat fardu. Untuk yang ketiga, yakni murtad atau keluar dari agama Islam. Ketika sudah selesai tayamum, ternyata keluar dari agama Islam, berarti tayamumnya juga ikut batal. Semoga kita tetap teguh dalam ajaran agama Islam ya anak-anak. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui apa itu tayamum? Dan apakah kalian juga mengetahui apa itu syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan tayamum? Wah, pasti sudah tahu ya, kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru. Anak-anak,
Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Yuk kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu giat belajar, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.